Dan saya memberanikan diri untuk kembali saya menegur setan yang menangis itu. Saya katakan, berisik, malam-malam nangis aja lu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Malam Mencekam? Berjumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk terus mendukung dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oh ya, untuk cerita kali ini, seperti biasa, manajemen Malam Mencekam mendapat sebuah kiriman cerita dari sahabat MM tentunya, yang dikirimkan melalui email malammencekam@gmail.com. Ceritanya sangat menarik dan kita akan sampaikan, kita akan uraikan seperti apa cerita yang horor dan mencekam ini. Tentunya kita berharap banyak manfaat dan kita bisa mengambil hikmah daripada cerita yang akan kita sampaikan. Seperti apa ceritanya? Ini ceritanya. Baik Sobat MM, cerita ini adalah sebuah cerita yang dialami sendiri oleh yang mengirimkan, yaitu Kang Mergi. Ya, Kang Mergi ini bertempat tinggal di Jakarta. Dan terima kasih buat Kang Mergi yang sudah mengirimkan ceritanya ini dan untuk kita kisahkan di Malam Mencekam. Waktu itu saya jualan makanan online yang beroperasi selama 24 jam. Dan posisi warung saya waktu itu ngontrak di depan rumah tetangga. Di sebelah kirinya ada bangunan baru yang kosong, belum ada yang menempati. Dan di sebelah kanannya itu ada pos salah satu organisasi masyarakat yang juga jarang dihuni. Ya, kadang-kadang dihuni kalau ada rapat sajalah. Tapi kebanyakan rapatnya jarang, ya lebih banyak tidak dihuninya. Dan kenapa saya ngontrak untuk berjualan? Karena posisi rumah saya di pojok. Otomatis tidak banyak orang yang lewat. Dan posisi di belakang rumah saya ada rumah kosong juga, dan kebun yang baru saja dibangun oleh sebuah yayasan. Jarak rumah saya ke warung itu kurang lebih sekitar 50 meter jaraknya. Dan pos ormas ini memang saya tahu ada penghuninya di kamar mandi tepatnya, yaitu sesosok perempuan. Hanya terkadang suka terdengar suara tertawa yang sangat lirih. Nah, Sobat MM sekalian, saya berjualan selama 24 jam karena ramainya malam, dan di sini banyak juga apartemen-apartemen yang dekat yang bisa menjangkau ke tempat saya berjualan. Pada malam itu, tepat malam Jumat, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu kegelisahan di hati saya. Kemudian gak pikir panjang, karena perasaan gak enak, saya tutup warung sekitar kurang lebih jam 1 malam. Kemudian saya pulang menuju rumah. Di depan rumah saya terlihat gang yang keadaannya memang selalu gelap tanpa pencahayaan. Dan di situ tersimpan ada sebuah lemari baju bekas yang sama sekali sudah tidak pernah dipakai. Ya, mungkin ada warga sekitar yang membuang lemari baju bekas itu di sisi gang. Sobat MM sekalian, disinilah keanehannya. Disinilah hal yang janggal terjadi. Ada suara perempuan menangis. Jujur kondisi malam waktu itu saya jalan, saya benar-benar merasa ketakutan dan saya merasakan ada rasa merinding. Tapi dengan tekad saya terus memberanikan diri untuk bertanya dan menyoroti dengan senter HP karena suaranya jelas sekali. Lalu
Saya berteriak, "Heh, ngapain lu setan? Malam-malam nangis, berisik tahu." Itulah yang saya ucapkan. Saya bilang seperti itu sambil menyorot lemari itu. Dan ternyata suara itu masih terdengar, suara tangisan itu. Lalu saya abaikan tangisan itu dan melanjutkan perjalanan saya untuk pulang ke rumah. Di rumah saya ada istri, ada anak, ada adik, dan bapak saya. Saya mencoba untuk bertanya ke adik saya soal lemari di sisi gang itu. Siapa tahu dia pernah mengetahuinya. Saya bilang ke adik saya, "Bro, ada yang nangis tuh di depan gang dekat lemari baju bekas." Dan ternyata adik saya sudah tahu pas dia pulang dari musola sehabis sholat isya. Ternyata dia pun mengalami hal yang sama. Dan adik saya bilang, "Iya, A, saya juga dengar itu ada yang nangis di dekat lemari baju bekas yang ada di depan gang itu." "Udah, diemin aja," ujar adik saya. Lalu saya cerita ke istri soal kejadian itu, dan sehabis cerita kepada istri, saya diminta untuk beli nasi goreng langganan di dekat rumah. Wah, dalam hati saya berpikir, lewatin lemari itu lagi ini sih. Tapi mau gak mau, saya memberanikan diri. Kemudian saya berangkat dan saya beli nasi goreng, dan terdengar lagi suara tangisan itu. Dan saya memberanikan diri untuk kembali saya menegur setan yang menangis itu. Saya katakan, "Berisik, malam-malam nangis aja lu setan." Tapi saya mengatakan itu sambil berlalu pergi. Sesampainya di tukang nasi goreng, saya cerita ke tukang nasi goreng kejadian tersebut. Saya katakan, "Selamat malam Pak De. Pak De, itu ada suara perempuan yang nangis di gang depan rumah saya." Dan kemudian Pak D tersebut menjawab, "Ah, masa sih? Setan yang dari kebun kali ngerasa keusir. Soalnya kan ada yayasan yang baru dibangun sekarang." Nggak tahu juga sih Pak D. Sesudah membeli nasi goreng, saya langsung pulang. Pada saat itu saya menggunakan motor sebenarnya. Di perjalanan pulang, sebelah kiri saya ada yayasan yang kosong, yang baru saja dibangun, yang tadi disampaikan oleh Pak D, seorang penjual nasi goreng. Dan di sebelah kanan saya ada kebun dan pabrik bakso. Nah, sewaktu saya di gang kecil yang jalannya agak menurun, tiba-tiba saya mendengar suara burung gagak berbunyi sangat kencang sekali. Feeling saya, burung gagak ini posisinya ada di batas rumah saya yang bersebelahan dengan yayasan kosong itu. Saya langsung tancap gas, ngebut di turunan yang sempit itu. Sesampainya saya di rumah, saya parkirkan motor saya dan saya ngomel-ngomel ngedumel ke lemari baju bekas itu. Saat itu suara tangisannya masih saja terdengar. Saya bilang ke bapak saya, "Itu setan perempuan berisik banget ya, malam-malam nangis terus Pak." Lalu orang tua saya bilang, "Ya kalau ngomong jangan sembarangan." Saya berlalu masuk dan makan nasi goreng. Waktu itu kira-kira pukul 1.40 pagi. Sewaktu saya makan nasi goreng bersama dengan istri saya di dalam kamar, dan baru saja beberapa suap saya makan nasi goreng tersebut, tiba-tiba istri saya menangis dan suaranya mirip sekali dengan suara tangisan yang di depan gang yang ada di lemari baju bekas itu. Sobat MM sekalian, ternyata istri saya kesurupan. Paniklah saya, bingung apa yang harus saya lakukan. Saya panggil bapak saya dan saya panggil juga adik saya.
Akhirnya kami bertiga membaca surat yang kami bisa, yang kami hafal. Kami berdoa. 10 menit kemudian istri saya sadar. Tiba-tiba terdengar suara motor yang datang. Ternyata adik sepupu saya baru pulang kerja, yang kebetulan rumahnya di depan rumah saya. Tapi tidak biasanya dia pulang langsung masuk dan memanggil bapak saya. Dia memanggil bapak saya Engkong panggilannya, karena bapak saya anak yang paling tua. Kong, ada yang nangis tuh, kata adik sepupu saya. Saya keluar nemuin adik sepupu saya. Iya bro, kuntilanak kayaknya. Istri gua aja baru selesai kerasukan bro. Tiba-tiba adik sepupu saya ini melotot memandang saya dan lehernya seperti dicekik. Seperti ada sosok gaib yang mencoba merasuki tubuh adik sepupu saya ini. Karena saya cukup paham dengan masalah seperti ini, saya suruh baca surat An-Nas di dalam hati. Tiba-tiba apa yang terjadi, istri saya ternyata teriak juga dari dalam rumah. Istri saya kesurupan kembali. Tangannya menggenggam ke atas sambil berbicara bahasa Sunda. Sedangkan istri saya ini orang Tegal. Benar-benar panik dan serba salah. Saat itu orang-orang yang masih keluarga saya terbangun semua dan menghampiri rumah saya. Panik sepanik-paniknya saya. Benar malam itu sangat mencekam sekali. Saya keluar rumah mau minta garam sama ibunya adik sepupu saya. Ternyata adik sepupu saya sudah tidak di depan rumah saya lagi. Dia pulang ke rumahnya dan sedang baca-bacaan sama bapaknya. Pas saya mau ngomong minta garam, tiba-tiba leher saya tercekik. Mulut membungkam dan tidak bisa ngomong apa-apa. Saya mencoba untuk membaca surat An-Nas sambil saya yakin kalau manusia adalah khalifah di dunia ini. Lepaskanlah cekikan ini. Dan istri saya tersadar, dibaca-bacain sama saudara saya. Om saya, dia dicekik juga sama setan itu sampai muntah-muntah. Dan bapaknya, si adik sepupu saya, dicekik juga. Kejadian itu sekitar jam 3 pagi. Mulailah suasana kembali kondusif. Kami semua begadang di depan rumah. Dan aneh serta ngeselinnya, suara setan nangis itu masih ada. Tapi sekarang berpindah ke kandang ayam yang lokasinya justru tidak jauh dari lemari itu. Sambil ngobrol dan cerita kejadian yang tadi sama keluarga saya, datanglah azan subuh dan suasana tangisan itu sudah tidak terdengar lagi. Sobat MM sekalian, sesudah azan subuh bubarlah kami semua. Lalu kami masing-masing menunaikan ibadah sholat subuh dan setelah itu saya tertidur. Pas saya bangun tidur sekitar jam 10 pagi, keluarga saya yang semalam, om saya dan yang lainnya sedang bercerita kejadian yang tadi malam di depan rumah. Lalu ya saya ikut nimbrung dan terlihat om saya asik bercerita. Kembali sebelum kejadian, saudara saya namanya Eci. Eci ini adalah nama samaran. Dan Eci ini adalah kakaknya dari sepupu saya. Dia sedang bertengkar sama suaminya karena suaminya ini selingkuh. Dan Eci sedang menggugat cerai suaminya. Dan waktu itu Eci pulang ke keluarga saya di sini. Pas keesokan harinya, suaminya Eci datang. Ojan namanya. Yang selalu datang dan minta rujuk sama Eci. Tetapi Eci selalu menolak untuk rujuk. Beberapa hari selalu datang, dia tetap gak mau rujuk. Dan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 13 Februari, Ojan ini, suaminya Eci, sore hari sekitar pukul 3 sore datang. Serta mengajak orang yang berpenampilan sangat aneh. Om saya ngelihat orang ini naburin sesuatu seperti tanah atau apalah di dekat lemari itu. Entah itu apa, apakah itu pelet, saya nggak tahu itu apa.
balik lagi ke cerita. Pas habis cerita kejadian semalam, tante saya yang kebetulan nerusin warisannya almarhum nenek saya yang orang pintar, mengelilingi rumah dan lokasi di mana suara menangis itu. Terlihat sambil membaca doa. Ternyata benar, ini kiriman dari Bogor untuk mengganggu keluarganya Eci yang ada di sini. Biar Eci balik lagi sama suaminya. Itu yang disampaikan oleh tante saya. Saya pikir semua sudah berlalu. Saya mulai dagang lagi jam 1 siang sehabis sholat Jumat. Biasa saya mempersiapkan segala sesuatunya bersama istri saya. Kemudian saya nunggu konsumen yang masuk melalui HP. Saya ngobrol sama tetangga tentang kejadian tadi malam. Saya cerita masalah burung gagak. Dan ternyata tetangga saya juga dengar suara itu. Dan tetangga saya juga bilang, semalam kan malam Jumat Kliwon. Lalu saya lihat kalender. Saya baru sadar kalau tadi malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Semua berjalan seperti biasa dan sebelum maghrib sekitar jam 5.30 sore hari itu, saya lihat adik sepupu saya pulang entah dari mana, ngajak temannya main ke rumah. Dan ternyata waktu teman sepupu saya ini sedang duduk di ruang tamu, temannya ini melihat sesosok kuntilanak masuk ke kamar mandi. Lalu dia bilang ke sepupu saya ini, ada kuntilanak masuk ke kamar mandi. Belum sempat sepupu saya ini menjawab, sepupu saya langsung ditemplokin sama kuntilanak. Lalu dia lari menghampiri saya. Posisi saya ada di warung waktu itu. Dan dia berlari dari rumah ke arah saya sambil bungkuk, tolongin gue, cewek yang semalam gangguin gue lagi. Dia berbicara dengan suara yang sangat serak, seperti sambil dicekik. Saya kan lupa, cewek apaan sih, cewek yang mana, kata saya. Lalu sepupu saya bilang, setan yang semalam nyekek gua, ini di punggung gua berat banget sambil nyekek gua. Lalu saya temenin dia ke rumah Pak Entong, salah satu orang pintar juga yang rumahnya cukup dekat lah dari situ. Pas masuk rumah Pak Entong hanya ketawa sambil berbicara sama setan itu sepertinya. Ngapain lu ke rumah gue? Pergi sana. Tiba-tiba sepupu saya terlihat normal kembali. Lalu sepupu saya bercerita dan dia ngajak Pak Entong ke rumahnya. Kumpullah beberapa tetangga saya di rumah. Dan sekitar jam 7 malam sambil baca doa dan menaburi garam sebagai pagar gaib atau apalah itu, tiba-tiba anaknya Eci berteriak dan berkata, itu ada kuntilanak keluar dari kamar mandi terbang ke atas. Yang lain jelas kaget dan terus melanjutkan baca doa. Dan malam itu sudah tidak terdengar suara tangisan lagi. Hanya di dalam rumah sepupu saya ada beberapa benda yang dilempar ke ruangan tamu seperti teko. Tapi sepupu saya hanya diam di kamar saja. Dan keesokan harinya Eci ini luluh ketika Ojan datang dan mau ikut Ojan pulang ke rumahnya. Semenjak itu tidak ada gangguan lagi. Oke, baik Sobat MM sekalian, itulah tadi sebuah kisah yang dikirimkan oleh Kang Mergi. Cerita yang dialaminya secara pribadi yang disampaikan melalui email kepada Malam Mencekam. Ceritanya cukup horor dan memberikan banyak pelajaran buat kita semua. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Jadi pengalaman yang kita bisa ambil adalah jangan sekali-kali kita menggunakan hal-hal yang gaib, apalagi untuk menyiksa orang.
dengan memanfaatkan kepintaran dari seorang dukun misalkan. Karena seperti yang kita lihat dari pengalaman Ojan ini dan Eci ini, sepertinya memang Ojan itu melakukan sebuah usaha dengan jalan yang tidak benar, dengan harapan bahwa Eci bisa balik kembali. Berbagai cara dilakukan, menghalalkan berbagai cara. Yang terpenting bagaimana Eci bisa kembali lagi. Tapi ini adalah salah satu cara yang salah, dan ini sudah musyrik. Ini adalah sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah tidak suka. Kalau kita mendapatkan hal-hal sesuatu dalam kehidupan kita, mintanya bukan ke hal-hal gaib, mintanya bukan ke dukun atau ke hal-hal yang seperti itu, tetapi kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu perbuatan yang naudzubillahi min dzalik, ini sangat berdosa. Tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Semoga ini bisa memberikan satu pembelajaran kepada kita semua. Semoga kita dijauhkan dari cara-cara, dari hal-hal yang tidak baik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita doakan Ojan dan Eci itu betul-betul kembali ke jalan Allah, kembali bertobat, karena itu sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa untuk mereka berdua. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya cerita dan pengalaman pribadi, silakan teman-teman untuk mengirimkan cerita melalui email Malam Mencekam, yaitu di malammencekam@story@gmail.com. Siapa tahu nanti kita akan undang Anda sebagai narasumber untuk hadir di studio kami untuk menceritakan, mengisahkan apa yang Anda alami. Dan tentunya terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk terus mensupport dan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kecuali teruslah kita mendekat kepada Sang Maha Pencipta, jangan pernah lengah atas perintah-perintahnya. Demikian saya Yudi dan tim mohon pamit. Tetap saksikan video-video kita selanjutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.